Pedagang senjata. Benar. Aku perlu mendapatkan pistol. Senjata super kuno. Dan rompi anti peluru juga. Oh benar. Dan telepon. Xiaoxia Zi, cepatlah. Yang Mulia mendesak kita. Pinggang ramping ini pantat ini. Mereka yang bisa masuk istana memang bagus. Lorong-lorong di istana. Ini milik Yang Mulia untuk bulan ini. Sudah berapa banyak yang dipanggil? Yang kelima, 4 yang sebelumnya. Mereka tidak meninggalkan jejak. Hanya 5 dalam sebulan. Itu tidak banyak. Hari ini baru hari pertama bulan ini. Sial. Mau kemana? Ruang mandi istana Qianqing. Sudahlah. Jika terjadi kesalahan, aku akan melarikan diri. Li Hanjun, permaisuri Great Qian. Tapi apakah kaisar ini seorang wanita? Mandi hanyalah mandi. Tapi dengan susu dan bunga. Pria besar macam apa yang menggunakan barang-barang ini? Siapa? Siapa di sana? Ada apa Yang Mulia? Tinju pelayan permaisuri. Tidak ada yang The berbicara. film was translated and Mungkin narrated aku by salah other dengar. media. Yang Mulia terlalu gugup. Mereka semua bilang istana dalam itu sepi. Kaisar sendirian. Bagaimana dia bisa mengurus semuanya? Aku membantu orang lain dengan kekhawatiran mereka. Siapa sebenarnya dia? Yang Mulia. Istana Qianqing. Itu adalah beberapa orang di luar pintu tadi. Itu jelas bukan ilusi. Siapa dia? Beraninya kau bergosip santai tentangku. Apa yang terjadi? Dia sedang mandi dengan nyaman. Mengapa dia tiba-tiba keluar? Aneh. Mengapa aku bisa mendengar suaranya? Mereka semua diturunkan. Baginda ampuni hamba. Baginda ampuni hamba. Baginda ampuni hamba. Bukan Yang Mulia. Yang Mulia mohon ampuni nyawaku. Baginda mohon ampuni hamba. Tidak mungkin. Mengapa sedikit kesalahan dihukum mati? Dalam jarak 3 langkah. Pistol itu cepat dan akurat. Haruskah aku menyerang lebih dulu? Tunggu. Apa itu pistol? Angkat kepalamu. Geledah seluruh tubuhnya. Bicara. Apalagi yang ada? Benda apa ini? Sialan. Tidak mungkin. Aku orang modern yang bermartabat. Justru diperdaya oleh orang kuno. Sudah berakhir, sudah berakhir. Jika aku tahu lebih awal, aku seharusnya memberitahu negara rahasia ini. Dengan kekuatan negara saat ini, itu akan seperti menghancurkan kaum primitif tanpa usaha. Sekarang semuanya sudah berakhir. Orang modern. Dan ada negara di belakangnya. Benda apa ini? Pistol. Itu membunuh orang. Ode. Pernahkah Anda melihatnya? Bisakah Anda menggunakannya? Ini adalah mainan hamba Anda. Mainan. Ya.
Sialan. Tolong jangan arahkan itu padaku. Jangan arahkan itu padaku. Sama sekali jangan arahkan itu padaku. Jangan arahkan itu padaku. Baginda, benda ini disebut pistol. Ini adalah sesuatu dari kampung halaman hamba Anda. Anda tidak bisa membunuhku. Jika Anda membunuhku, segera, banyak orang akan datang, membawa benda-benda ini untuk mencari Anda. Mainan kecil. Seberapa besar kemampuannya? Biasa-biasa saja. Ini jelas bukan sesuatu dari Great Qianku. Mungkinkah apa yang dia katakan itu benar? Kekuatan di belakangnya bisa dengan mudah mengendalikan Great Qian. Baginda, Anda tidak bisa membunuhku. Jika Anda membiarkan saya hidup, saya masih bisa menawarkan nasihat dan strategi kepada Anda. Jika Anda membunuhku, aku. Membunuhnya tidak sulit. Tetapi jika apa yang dia katakan itu benar, Gawat Baginda, Jenderal Nian telah membawa utusan asing. Mereka menerobos masuk ke balai pemerintahan. Mereka bilang ingin bertemu Baginda. aku akan mengampuni nyawa anjingmu. Mari kita lihat bagaimana kau. Buktikan nilaimu padaku. Mengerti. Mengerti. Awasi dia. Ya, Aula urusan politik. Lian Qisan Jenderal Besar Great Qian. Jenderal ini telah membawa utusan agung asing Husan bin pejabat militer Great Qian. untuk menghadap Yang Mulia. Namun Yang Mulia menghindari bertemu mereka. Apakah ini meremehkan saya Nian? Atau meremehkan para utusan agung? Lindungi pejabat sipil Great Qian. Jenderal Nian mohon jangan cemas. Baginda saat ini sedang berganti pakaian. Beliau akan segera tiba di sini. Kaisar tiba. Berlutut. Salam kepada Baginda. Panjang umur Baginda, panjang umur, panjang umur. bangun. Terima kasih Baginda. Jenderal Nian, mengapa kau terburu-buru? Agung asing ini adalah tempat yang biadab. Bagaimana jika mereka menunggu sedikit lebih lama? Yang Mulia, pernyataan itu tidak benar. Utusan agung asing melakukan perjalanan ribuan mil untuk membahas masalah antara kedua negara kita. Bagaimana kita bisa tidak menghormati? Salam Baginda. Utusan agung asing. Apa yang dia katakan? Yang Mulia mohon, jangan tersinggung. Utusan agung asing tidak mengerti bahasa Great Qian kita. Penerjemah Chen, Penerjemah Chen. cepat terjemahkan kata-kata utusan itu, agar Yang Mulia dengar. Utusan itu berkata, Agung asing datang kali ini untuk meminta Great Qian untuk menyerahkan 2 kota Mobei kepada Agung asing. The film was Omong kosong. translated Mengapa and wilayah kita narrated mudah by diserahkan? M Media. Kau barbar. Mengoceh omong kosong. Agung asing benar-benar seperti bangsa barbar. Lancang, apakah utusan ini berbicara omong kosong? Menuntut Great Qian menyerahkan 2 kota tanpa alasan. Mungkinkah dia tidak tahu apakah kekuatan militer Great Qian tidak tangguh? Utusan itu berkata jika kita tidak setuju, mungkin akan ada perang antara kedua negara kita. Yang Mulia, kota Mobei berada tinggi di pegunungan dan jauh. Jika perang peka, persediaan tak cukup dan tenaga kerja langka. Lebih baik menyerahkannya pada negeri agung asing sebagai imbalan atas keuntungan. Utusan itu sudah setuju. Jika kota Mobei diserahkan, negeri agung asing siap setia kepada Great Qian. Ini benar-benar tidak masuk akal. Jenderal Nian mengkhianati negaranya demi keuntungan pribadi. Jenderal Nian, apakah ini penjelasan yang kau bawa kembali kepadaku setelah perjalananmu ke agung asing? Utusan itu berkata, Jenderal Nian akan selalu menjadi teman baik agung asing. Kau katakan pada utusan itu, belum pernah ada sejak zaman kuno alasan untuk menyerahkan wilayah tanpa alasan yang jelas. Jika dia menginginkan perang, maka aku akan bertarung. Benar, kalau begitu mari kita berperang. Tentu saja, jika kita berperang, kalau begitu berperanglah. Utusan itu berkata, kedua kota Mobei telah menjadi milik agung asing sejak zaman kuno. Tapi agung asing memiliki hati yang baik. Jika Baginda bisa mengidentifikasi 2 barang khas dari Hanchen yang dibawa oleh utusan itu, agung asing bersedia membiarkan kedua kota Mobei diperintah oleh Great Qian. Jika tidak, mereka akan menjadi milik mereka. Mengoceh omong kosong. Mobei selalu menjadi wilayah Great Qian.
Mengapa kita butuh bukti? Utusan itu berkata mungkinkah Great Kian bahkan tak mengenali barang khas negerinya sendiri, bahkan tidak bisa mengenali. Yang mulia, hamba percaya lebih baik untuk menyetujuinya, dan juga biarkan negara asing kecil ini mengerti kedudukannya. Ya, Benda apa ini? Mengapa mereka bahkan membawa rumput? Saya tidak tahu. Namun, ini jelas bukan rumput biasa. Saya pikir itu adalah sesuatu yang penting. Benda-benda ini dibawa keluar untuk membodohi kita. tak satu pun pejabat istana mengenalinya. Dia benar-benar mengenalinya. Mungkinkah itu benar seperti yang dia katakan? Bahwa kita adalah orang udik? Lord Li, kau banyak bepergian dan berpengetahuan luas. Apakah kau mengenali benda ini? Maman, Bagaimana dengan Lord Ho? hamba hanya mengenali bahwa ini adalah sahlai rumput. Tetapi jenis rumput spesifik apa itu? Hamba tidak tahu. Utusan itu berkata, ini bukan rumput biasa. Ini belum pernah terdengar. Apakah sebegitu ajaibnya? Apakah ada yang mengenalinya? Benda apa ini? Utusan itu berkata, jika Anda tidak mengenalinya, maka 2 kota di Mobei akan menjadi milik kami. Yang mulia berpengalaman luas dan berpengetahuan. Anda seharusnya mengenali hal-hal ini, bukan? Kau seharusnya mengenalinya. Masalah sepele seperti itu. Apakah aku harus turun tangan sendiri? Apakah aku membesarkan orang-orang tak berguna? Yang mulia, maafkan hamba. Baiklah. Aku bahkan telah membesarkan orang-orang yang tak berguna. Istanaku masih memiliki orang-orang yang cakap. Xiao Xiasi, kau pergi. Jika kau tidak pergi, kepalamu pasti akan jatuh. Sialan. Kaisar-kaisar kuno ini semuanya mesum. Mereka semua suka membunuh orang. Utusan itu berkata seorang kasim rendahan. Mungkin bahkan tidak mengenali seekor ayam. Yang mulia tidak. Bahkan jika yang mulia tidak dapat mengenalinya, tidak perlu menggunakan kasim kecil untuk mempermalukan kami. Ini hanya 1 kota Mobei. Great Kian memiliki ribuan kota seperti itu. Ribuan. Beraninya kau mengatakan itu Jenderal Nian. Jenderal Nian bahkan memproklamirkan dirinya Jenderal Utama Great Kian. Namun dia bahkan tidak mengenali ini. Jika benda ini dikenali oleh seorang kasim belaka, bagaimana kalian akan bersikap? Jika dia bisa mengenalinya, mulai sekarang, hamba akan mengikuti petunjuk yang mulia. Jenderal Nian mengatakan itu. Sialan. Mereka memperlakukanku seperti alat. Saya benar-benar ingin mengungkapkan isi pikiran saya. Hanya rumput kebangkitan belaka. Apakah itu layak disebutkan? Ini rumput The film was kebangkitan. translated Bisakah itu and menghidupkan narrated kembali by orang a mati? media. Itu hanya bisa mengobati menstruasi tidak teratur pada wanita. Rumput yang begitu ajaib hanya bisa mengobati menstruasi tidak teratur pada wanita. Mengenai hal ini, yang mulia utusan pasti lebih frustrasi daripada saya. Utusan itu berkata, kasih muda ini benar. Kembalilah dan obati penyakitmu. Jika saya tidak salah, ini seharusnya adalah peta bintang, bukan? Lihat itu, bahkan berputar mengelilingi matahari. Anda mengusulkan teori heliosentris, bukan? Benda terakhir ini adalah jam saku. Itu dibuat dengan pegas utama dan komponen lainnya, dan berbunyi tik-tok tik-tok tik-tak, menunjukkan waktu. Apakah saya benar? Utusan itu berkata, yang mulia sepenuhnya benar, panjang umur yang mulia. Bagaimana mungkin ini terjadi? Utusan itu berkata, tapi ini tidak berarti apa-apa. Mobei masih milik mereka.
Tidak. Apa? Apakah utusan itu menarik kembali kata-katanya? Apa yang terjadi? Bukankah kota Mobe diberikan kepada Anda? Utusan itu berkata, bagaimana jika saya tidak menepati janji saya? Jika Anda begitu mampu pukul saya. Barbar memang barbar. Yang mulia, jika Anda ingin berperang, hamba bersedia menjadi barisan depan. Apa yang diterjemahkan anjing ini? Utusan itu akan menghormati taruhan. Kembalikan kota Mobe. Jadi orang ini adalah anak buah Nian Qisan. Maka itu tidak mengherankan. Penerjemah Chen. Aku akan bertanya padamu sekali lagi. Utusan. Apakah dia benar-benar mengatakan itu barusan? Saya yakin. Apa kau pikir aku benar-benar tidak mengerti bahasa asing? Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah utusan itu mengatakan itu? Dia memang mengatakan itu. Lancang. Sepertinya kau tak akan menangis sebelum melihat peti mati. Utusan itu jelas mengatakan barusan. Akui kekalahan dan terima konsekuensinya. Kembalikan kota Mobei kepada kami. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak mengerti? Pengawal. Yang mulia maafkan hamba. Ini semua. Budak anjing. Bahkan tidak bisa menerjemahkan dengan benar. Nian Qishan. Yang mulia jangan salahkan dia. Hamba sudah mengeksekusi bajingan pemberontak ini. Sungguh sangat bagus. Jenderal Nian. Sialan. Membunuh seseorang tepat di depan kaisar. Benar-benar tanpa hukum. Tetapi kaisar ini mengerti bahasa asing. Dia punya beberapa keterampilan. Aku lelah hari ini. Utusan itu kau boleh mundur. Jenderal Nian, apakah ada hal lain? Yang mulia, bukankah masih ada satu hal yang belum selesai? Apa? Setiap jenderal kembali menang ke ibu kota. Harus dilukis pelukis terkemuka Great Qian. Perjamuan malam kaisar dan menteri. Untuk mengumumkannya kepada dunia. Menyoroti kekuatan ilahi yang mulia. Yang mulia, apakah Anda lupa? Lord Wang Gao harus melukisnya. Tunggu. Yang mulia, permaisuri adalah pelukis terkemuka Great Qian. Lancang, permaisuri adalah seseorang yang ingin kau temui. Begitu saja. Kakakku. Mengapa dia tidak bisa dilihat? Tidak heran dia begitu sombong. Jadi dia punya seseorang di istana dalam. Pemerintahan kaisar ini benar-benar dipenuhi kecemasan. Bahkan orang dekatnya pun berbeda pendapat. Lalu, Tetapi ketika menyangkut melukis, siapa yang bisa melukis sebaik kameraku? Jenderal Nian, apakah menurutmu lukisan ini harus dilukis oleh pelukis utama Great Qian atau oleh permaisuri? Permaisuri adalah pelukis terkemuka Great Qian. Posisinya kini telah berubah. Xiao Xiaxi adalah pelukis utama Great Qian. Aku. Jika kau bisa melukisnya, aku akan memberimu hadiah yang besar. Saya tidak bisa melukis. Lalu kamu bilang kamu bisa. Kapan saya pernah mengatakan saya bisa? Jika Anda tidak bisa melukisnya, jangan salahkan Humble karena membersihkan pejabat korup kaisar. Ini berarti saya harus menunjukkan kemampuan sejati saya. Baginda mohon tunggu sebentar. Tinju ikuti dia. Ya, Haruskah saya tidak kembali? Tidak, saya tidak bisa. Mereka semua bilang akan memberi saya hadiah. Bagaimana jika mereka memberi saya hadiah berupa mainan langka atau harta karun atau semacamnya? Bukankah saya akan kaya saat itu? Baginda, hamba Anda sudah siap. bawa kuas tinta kertas dan batu tinta. Tidak perlu. Tidak ada kuas tinta kertas atau batu tinta. Bagaimana cara melukis? Tepat sekali. Tanpa kuas tinta kertas dan batu tinta, mustahil untuk melukis. Semua orang berdiri diam. Saya akan bilang 3, 2, 1. Semua orang bilang chess. 3, 2, 1. Yang ini tidak bagus. Semua orang menutup mata mereka. Mari kita ambil satu lagi. 3, 2, 1. Keju.
Bagus bagus bagus, yang ini bagus. Baginda mohon lihatlah. Ini adalah lukisan perjamuan malam bersama Kaisar. Jenderal Besar Nian, bagaimana menurutmu? Ini jauh lebih baik daripada lukisan permaisuri. Dan itu dilakukan dengan sangat cepat. Maman, lihat betapa agungnya kaisar kita. Hamba mohon diri. Lindungi Yang Mulia. Jenderal Nian, apa yang Anda lakukan? Yang Mulia, Kasim tidak diizinkan ikut campur dalam urusan negara. Hamba sedang menyingkirkan sumber kekacauan untuk Yang Mulia. Sialan. Apakah Anda sudah gila? Saya bukan seorang Kasim. Bukan seorang Kasim. Beraninya kamu. Ini urusanku. Untuk berbagi kekhawatiran Yang Mulia, bunuh dia juga merupakan tugas hamba sebagai seorang menteri. Sialan. Ini sudah di luar batas ketahanan. Orang tua bangka ini menina saya seperti ini. Saya akan memberinya pelajaran yang keras. Jenderal Besar Nian, Baginda memanjakan Anda. Itu adalah anugerahnya kepada Anda. Anda tidak benar-benar berpikir bukan, bahwa Anda tak terkalahkan. Hamba tidak berani mengklaim tak terkalahkan. Namun, hamba bisa memerintah dunia dengan pena. Dan menenangkan negeri di atas kuda. Menteri terkemuka Great Kian. Itu adalah hamba. Kalau begitu saya ingin tahu, apakah Anda berani bersaing dengan saya? Anda hanya seorang Kasim. Hak apa yang Anda miliki untuk bertaruh dengan hamba? Xiao Xiasi, dengarkan perintahku. Aku sekarang menunjukmu sebagai Kepala Kasim Harem. Sekarang, apakah kamu punya kualifikasi? Bicaralah, apa yang akan kita pertaruhkan? Kontes sipil dan militer. 2 dari 3 putaran terbaik. Jika saya kebetulan menang, Anda jenderal besar yang menjaga utara. Harus menyerahkan segel jenderal Anda, dan berjanji tidak akan pernah menjadi pejabat lagi. Sungguh bualan. Namun mengenai isi kompetisi ini, aku yang akan memutuskannya. Aku ingin tahu, apakah kau berani menerimanya? Taruhannya. Hamba terima. The film was translated Besar siap. and narrated by Sampai N jumpa di Media. lapangan latihan. Taruhannya adalah nyawa Anda. Hamba mohon diri. Yang Mulia, mengapa Anda ingin membantu saya? Aku tidak perlu menjelaskan terlalu banyak padamu, kan? Kaisar anjing ini. Aku akan tidur dengan wanita-wanitamu malam ini. Apa yang kau pamerkan? Kepala Pelayan Xia. Hari ini aku ingin berterima kasih padamu. Aku memberimu kekuasaan untuk bergerak bebas di sekitar harem. Bagaimana dengan itu? Terima kasih Yang Mulia. Langit membantuku. 3.000 selir di harem. Aku datang. Hamba mohon diri. Yang Mulia Xiao Xiazi ini berniat buruk. Bagaimana dia bisa diberi wewenang atas harem kekaisaran? Yang kuinginkan adalah dia punya niat buruk, berniat buruk. Keluarkan perintah. Malam ini, gerbang semua istana harem kekaisaran akan dikunci, kecuali untuk milik permaisuri. Yang Mulia. Seperti yang Anda perintahkan. Ini aneh. Mengapa semua pintu terkunci? Istana Kuning. Akhirnya ada yang hidup. Lian Bingyun permaisuri Great Kian.
Jaishu tambahkan air. Datang. Sungguh memukau. Rupa yang seperti ini. Sosok yang seperti ini. Merah merona dan lembut. Benar-benar pantas menjadi selir cantik di harem kekaisaran. Baginda. Apakah saya terlihat bagus? Yang mulia. Tentu saja, Baginda. Kakak saya telah kembali dengan kemenangan dari pertempuran. Baginda demi menghormati kakak saya. Baginda masih akan datang ke kamar tidur hamba. Terlebih lagi, di istana ini selain Baginda, siapa lagi yang mungkin ada? Selirku sayang benar. Itu sepadan-sepadan. Bahkan jika aku disyarat keluar sekarang, dan dipenggal itu tidak akan rugi. The film was translated and narrated by M Media. Baginda. Selirku sayang sudah bangun. Baginda nakal. Tadi malam Baginda begitu tidak memikirkan hamba. Tapi aku lihat kau cukup bahagia tadi malam. Senang ya, hamba senang. Meskipun Baginda sibuk dengan urusan negara, Baginda harus lebih memikirkan hamba dan saudari hamba. Baginda harus lebih sering mengunjungi harem kekaisaran. Kalau begitu mari kita lakukan lagi sekarang. Dengan harta karun ini, kembali ke zaman modern apapun yang kulakukan. Bukankah aku akan mudah mengalahkan Jenderal Dian? Sialan. Ini barang bagus. Betapa indahnya. Ambil saja. Sayang sekali, sayang sekali. Ini. Begitu banyak vas porselen biru dan putih. Ini pasti bernilai puluhan juta. The film was translated and narrated by M Media. Jepit rambut ini. Ini pasti bernilai setidaknya beberapa juta. Dan sepasang gelang giok seladon ini. Yang mulia, Sekretariat Kekaisaran. Xiao Xiezi mengambil banyak permata dan giok dari kamar tidur permaisuri. Kemudian kembali ke ruang tunggu direktorat upacara. Dalam sekejap dia menghilang. Menghilang. Apakah kamu pikir dia akan kembali? Baiklah. Seperti yang mulia katakan, dia berasal dari dunia luar. Saya khawatir dia tidak akan kembali lagi. Ketika seorang pria selingkuh, itu seperti kucing mencuri ikan. Dia akan selalu berpikir bahwa
Yang berikutnya lebih baik dan lebih indah. Nian Bingyun adalah salah satu dari kecantikan terkemuka Great Qian. Dia pasti akan enggan meninggalkannya. Toko barang antik. Su tua. Menonton pertandingan. Ada yang ingin kubicarakan denganmu, Su Wei. Aku baru-baru ini mendapatkan beberapa barang bagus. Bisakah kau membantuku menilainya? Barang rongsokanmu. Hal baik apa yang mungkin mereka miliki? Sialan. Giok yang indah. Lihat berapa nilainya. Terakhir kali dilelang Christie's. Harganya setidaknya 20 juta. 20 juta. Ini, benda apa ini? Aku juga tidak mengerti. Coba lihat. Lihat apa itu? Dan ini. Semua barang ini digabungkan. Beri aku angka. Sialan begitu banyak barang. Bernilai setidaknya 200 juta. 200 juta. Kita kaya, kita kaya. Kita benar-benar kaya sekarang. Ada situasi ini. Misalkan, aku hanya memberikan contoh. Jika kau kembali ke zaman kuno, dan harus bersaing dengan orang-orang kuno, apa yang bisa kau gunakan untuk mengalahkan mereka? Bukankah itu akan menjadi kemenangan yang mudah? Tim nasional kalah 0-7 dari WoW. Selanjutnya mari kita dengarkan ulasannya. Kemenangan mudah, apakah aku harus bertanya padamu? Apakah Anda melihat? Para pengecut ini. Lempar ke zaman kuno pun mereka tetap hancur. Tepat sekali. Apa yang kutakutkan? Reaksi kita begitu maju. Jika kita tidak bisa mengalahkan para udik itu, kita telah bertahun-tahun berkembang tanpa hasil. Saudara Wei, kau punya koneksi yang luas. Tolong aku. Bantu aku atur pertemuan dengan tim nasional Grazia. Aku ingin membantu mereka kembali berjaya. Lapangan latihan. Yang mulia. Matahari sudah melewati puncaknya. Mengapa Kasim kecil itu masih belum ada di sini? Jika dia tidak berani bertanding, maka dia harus dengan patuh menyerahkan kepalanya dan menghemat waktu semua orang. Jenderal Nian, apakah Anda begitu yakin bahwa Anda bisa mengalahkan kepala Kasim saya? Hamba sudah mengatakan, jika hamba bahkan tidak bisa mengalahkan Kasim kecil itu, maka hamba tidak pantas mendapatkan tanda harimau ini. Yang mulia, Xiao Xiezi ada di sini dan membawa beberapa orang yang tampak aneh. Siapa orang-orang ini? Wenlei pemain tim nasional. Kemana Anda membawa saya? Syuting adegan. Saudara Li harap tenang. Selama kita memenangkan pertandingan, mereka akan membayar 100 juta per pertandingan. Tidak, Saudara Li. Kita perlu memperjelas ini sebelumnya. Desa ini, seperti yang sudah kau lihat, masih memiliki beberapa sisa feodal. Nanti kau harus mendengarkanku. Yang mulia, hamba Anda telah tiba. Xiao Xiezi, apakah ini yang kamu siapkan untuk putaran pertama kompetisi? Tepat sekali, Cuju. Itu adalah bentuk hiburan penting di Great Qian kita. Dari kaisar dan bangsawan, hingga rakyat jelata semua orang bisa bermain. Dan itu menekankan kerja sama taktis. Jadi itu tidak dianggap intimidasi, Jenderal Lian. Menggatak. Prajurit hamba. Semuanya adalah pemain tujuh yang terampil. Yang mulia. Apakah Anda yakin ingin bertanding? Bertanding dengan ini. Xiao Xiezi, setiap tahun di Great Qian, kompetisi kuju diadakan. Apakah kamu yakin tentang ini? Baiklah. Hamba. Kompetisi Anda, bisakah itu dibandingkan dengan milik kami? Lancang. Kau ini apa? Beraninya kau berbicara kepada yang mulia seperti itu? Jaga nada bicaramu. Apakah kalian semua mengira dia adalah kaisar? Kalian benar-benar memperlakukannya seperti seorang kaisar. Turun-turun. Yang mulia. Dia punya mulut kotor. Aku akan turun dan memberinya pelajaran. Apa yang kau lakukan? Apa yang kita katakan? Uang, 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 uang. Dengarkan aku, dengarkan aku. Saudara Lei, cepat, cepat, cepat.
Ikuti saja mereka. Ikuti saja mereka. Kalau begitu mari kita berkompetisi dalam hal ini. Silakan bersenang-senang sekarang. The film Tunggu is sebentar, Saudara Lee translated akan and mengajarimu. narrated by Apa M. artinya Media. menjadi unggul? Dengan keterampilan bola selama berabad-abad, tidak bisa mengalahkan Wu. Dan masih tidak bisa mengalahkan kalian sekelompok orang primitif. Saudara Lei, Liga Desa ini masih menggunakan cuju untuk melatih keterampilan bola. Kita pasti harus mengalahkan mereka dengan skor 2 digit. Bagaimanapun uang telah dikeluarkan. Jangan membuat mereka terlihat terlalu buruk. 9-0 sudah cukup. Baiklah, mulai. Ayo semangat Kakak Lei. Ayo semangat. Ayo semangat. Sialan, apa yang kalian lakukan? Gaya macam apa yang kalian... Kepala pelayan Sia. Dia memang punya keterampilan bukan? Ya. Tampaknya apa yang dia katakan. Semuanya benar. Baginda, Apakah Jenderal Nian puas sekarang? Kompetisi kedua. Siaan menang. Apa arti dari bodybuilding ini? yang disebut binaraga. Secara alami adalah memamerkan tubuh bagian atas. Untuk Baginda dan para pejabat. Untuk menilai fisik siapa yang lebih indah. Orang itu akan menang. Sungguh ABSURD luar biasa. Menilai orang berdasarkan kecantikan. Tidak begitu. Kebugaran. Itu membutuhkan ketekunan jangka panjang. Jika seseorang memiliki fisik yang baik, maka upaya apa yang bisa gagal? Tentara kita unggul dalam ketahanan. Silakan mulai. Ini sungguh kegilaan. Baginda. Baginda, silakan berikan penilaian Anda. Bagus. Sialan. Kaisar ini gay bukan? Aku harus menjauh darinya mulai sekarang. Pria Xiao Xiaxi sangat tampan. Tapi aku yakin, pria dengan bekas luka pedang di tubuhnya ini memiliki rasa kehormatan yang lebih besar. Dia berjuang untuk Great Qian kita. Oleh karena itu dalam putaran ini, aku yakin pria Jenderal Nian lebih unggul. Tidak. Itu benar. Prajurit berjuang untuk negara. Pencapaian mereka dari 100 pertempuran. Jenderal kereta kuda dan kavaleri dapat menghargai jasa mereka. Tetap saja anak buah jenderal lebih indah. Tidak kamu-kamu. Kalian berdua memihak siapa? Saya juga sependapat dengan Jenderal Nian. Sialan. Apakah kalian mempermainkanku? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. 2 dari 3 putaran terbaik. Hari ini, kita bisa bilang kita menang. Jenderal Agung Nian. Anda memenangkan babak ini. Tapi ini yang terbaik 2 dari 3. Anda kalah. Kau hanya menang secara kebetulan. Besok hasilnya akan jelas. Hamba Anda mohon diri. Hamba yang rendah hati ini mohon diri. Jenderal, dengan pertandingan besok, kita harus waspada. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Jenderal, saya punya rencana. Cemerlang. Xiao Xiaxi, kamu membantuku memenangkan 1 putaran. Hadiah apa yang kamu inginkan? Hamba tidak berani. Melayani Baginda adalah tugas hamba. Bagus, memang ada sedikit rasa hormat dari seorang pelayan. Jika Baginda berkenan,
Mengapa tidak membiarkan para pemain yang tadi? Mereka dan orang-orang di istana saat ini sedang beradu tanding dan bertukar pikiran. Mereka ingin mempelajari lebih banyak keterampilan. Setelah kompetisi berakhir, mereka secara alami akan diizinkan untuk kembali. Apakah kamu dengar itu? Bukan berarti aku tidak ingin membebaskan mereka. Mereka sendiri tidak mau. Kakak, saya dengar kakak kalah di tempat latihan hari ini. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Dia adalah penguasa. Anda adalah bawahan. Anda sama sekali tidak boleh berbenturan dengannya. Urusan pria. Wanita sebaiknya tidak terlalu ikut campur. Baiklah kakak. Aku kakakmu datang ke sini kali ini. Tepatnya untuk meredakan hubungan dengan Baginda. Benarkah? Keretakan antara Baginda dan aku. Semua karena seorang Kasim kecil. Seorang Kasim kecil. Seorang Kasim kecil berani menciptakan keretakan antara Baginda dan kakak saya. Dia harus dibunuh. Tepat sekali. Selama kau membantuku membunuhnya, antara Baginda dan aku, raja dan bawahan secara alami akan harmonis. Kakak yakinlah. Adikmu pasti tidak akan mengecewakan kepercayaanmu. Bagus. Ini adalah potretnya. Cari kesempatan untuk membunuhnya. Kalau begitu aku akan permisi dulu. Bagaimana mungkin itu dia? Dia adalah seorang Kasim. Bagaimana mungkin dia seorang Kasim? Tidak. Dia harus mati. Jika dia tidak mati, dan Baginda mengetahuinya, maka seluruh keluarga kita akan mati. Selir kesayangan. Tidak ada siapa-siapa di sini. Xiao Bingbing. Xiao Bingbing. Baginda, Selir kesayangan kamu begitu ingin bertemu denganku. Ada urusan apa? bukankah karena hamba merindukan Baginda? Baru 1 hari sejak kita terakhir bertemu, dan kamu sudah begitu tidak sabar. Baginda, jangan terburu-buru. Mari kita makan dulu. Dasar bocah cerdik. The film was translated and narrated by M Media. Mari Baginda. Hari ini Baginda mengalahkan Jenderal Nian. Selamat kepada Baginda. Biarkan hamba menyuapi Baginda. Selir kesayangan anggur jenis apa ini? Mengapa begitu kuat? Selir kesayangan. Kau Kasim celaka. Ini adalah anggur hukuman mati. Kamu. Selir kesayangan apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan aku. Selir kesayangan. Kau Kasim kecil. Beraninya kau menyamar sebagai Kaisar. Selir kesayangan, apakah kamu salah paham? Aku adalah Kaisar. Baginda, apakah hamba dianggap bodoh? Xiaen, Xiao Xiazi, masuk istana pada awal tahun. Anda adalah kepala pelayan pribadi Baginda. Tidak, selir kesayangan, tolong letakkan pisaunya dulu. Dengarkan, biarkan aku menjelaskan dengan benar. Saya akan mendengarkan Anda. Bagaimana kau telah membodohi saya? Hari ini saya akan menghukum mati Anda dengan irisan lambat. Dari mana saya harus mulai? Hanya seorang Kasim. Kalau begitu mari kita mulai dari sini. Tidak. Nian Bingyun, sadarlah. Saya sadar. Bagaimana Anda bisa berharap saya sadar?
Saya seorang permaisuri yang bermartabat. Ternyata oleh seorang Kasim rendahan seperti Anda. Menurutmu siapa yang mengirimku untuk tidur denganmu? Itu adalah Kaisar. Jenderal Nian memegang kekuasaan militer. Bagaimana dia bisa membiarkanmu mendapat dukungan? Tidak mungkin. Baginda tidak akan memperlakukan saya seperti ini. Apakah kamu pikir ada cinta sejati di istana dalam? Semua ini adalah agar Kaisar mengendalikan kelemahan Jenderal Nian. Itulah mengapa dia mengirimku untuk tidur denganmu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Akhirnya aku berhasil menggertaknya. Jangan khawatir. Jika Kaisar tak mendukungmu, aku akan memberikan dukungan padamu. Lagi pula Kaisar berkata, selama jabatan resmi Jenderal Nian dicopot, dia akan mengabulkan satu syarat dariku. Aku akan minta izin Kaisar untuk menikahimu. Benarkah? Benar sekali. Jika tidak bahkan, jika aku punya 10.000 nyali, aku tidak akan berani masuk ke ranjangmu. Terlebih lagi, jika bukan karena izin Kaisar, aku yang hanya seorang Kasim. Bisakah aku berkeliaran bebas di istana? Bahkan jika Yang Mulia menyetujui Anda. Tetapi dunia ini begitu luas. Kemana saya harus pergi? Apakah kamu percaya ada tempat seperti itu, di mana seorang pria hanya bisa menikahi satu istri? Dan tidak ada perkelahian atau pembunuhan. Semua orang hidup dalam damai dan sukacita. Apakah benar-benar ada tempat seperti itu? Aku bisa bersumpah demi surga. Setelah masalah ini selesai, aku akan membawamu ke sana. Sialang. Sialang, saya tidak menyakiti Anda kan? Itu tidak sakit. Selama kamu bersedia, kamu bisa memosisikanku dalam bentuk apapun. Kamu baru saja memosisikanku menjadi karakter Tai. Jika kamu memotongku dengan satu pukulan, aku akan menjadi karakter Da. Sialang, kamu nakal. Jangan khawatir. Segera setelah masalah ini selesai, aku akan datang mencarimu. Wanita kuno masih mudah dibodohi. Alasan acak apapun, sudah cukup untuk menipunya. Namun aku mungkin tidak bisa tinggal di tempat ini lagi. Aku harus pergi membebaskan mereka. Dan kembali bersama. Xiao Xiasi. Kau sungguh berani. Beraninya kau tidur dengan wanitaku. Yang Mulia mohon tenangkan amarah Anda. Hamba tidak mengerti apa yang Baginda katakan. Jika Kaisar tahu bahwa aku tidur dengan wanitanya, 8 kepala tidak akan cukup untuk dipenggal. Aku tidak mengerti. Dari mana kau baru saja datang? Yang Mulia mohon lihat dengan jelas. Itu adalah permaisuri yang memanggil The hamba film was untuk melayaninya. translated and narrated by Dan M lagi Media. pula, hamba hanyalah seorang Kasim. Bagaimana mungkin hamba tidur dengan permaisuri? Kasim. Ting Liu, Kau, bagaimana kau masih mencoba membantah? Kasim, sudah berakhir, sudah berakhir. hamba Paduka akan menghancurkannya. Tidak Yang Mulia. Yang Mulia ampuni nyawa hamba. Putaran ketiga kompetisi masih membutuhkan hamba. Membutuhkanmu. Kau benar-benar berpikir kau adalah orang penting. Pertandingan ketiga, Yang Mulia sudah memutuskan. Kompetisi sastra akan melawan Jenderal Nian. Jenderal Nian tetaplah seorang jenderal militer. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Yang Mulia? Yang Mulia secara alami sudah memegang kemenangan. Hamba juga bisa ikut kompetisi sastra Yang Mulia. Hamba telah membaca 300 puisi Tang. Puisi oleh penyair abadi atau penyair bijak. Hamba tahu semuanya. Hamba pasti bisa membantu Yang Mulia. Seret dia pergi. Aku. Pergi. Yang Mulia mohon pertimbangkan kembali. Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir. Sepanjang hari berburu angsa tapi malah dipatuk angsa. Mengapa Kaisar ini bukan seorang wanita? Jika dia seorang wanita, aku mungkin bisa memenangkannya. Membawanya ke dunia kita untuk bersenang-senang. Tunggu. Pertama kurung dia. Kita akan bicara setelah kompetisi sastra selesai. Ya. Pergi. Salam Baginda. Di mana Kasim kecil itu? Sudah disepakati bahwa kompetisi hari ketiga akan diadakan di Balai Urusan Politik. Di mana dia? Xiao Xiasi memiliki urusan penting yang harus dihadiri. Dia telah sepenuhnya mempercayakan padaku untuk berkompetisi atas namanya. Baginda, kalau begitu bolehkah hamba bertanya, apa yang akan dikompetisikan pada hari ketiga ini? Grade Kian kita unggul dalam administrasi dan militer. 2 hari sebelumnya, kompetisi tentang cara memperkuat tentara. Hari ketiga ini, maka itu adalah kompetisi pencapaian sipil. Jenderal Nian, saya akui Anda memimpin pasukan dengan beberapa keterampilan, tetapi dalam hal menulis, Anda sama sekali tidak bisa menang. Memang Jenderal Nian. Saya menyarankan Anda untuk menyerah lebih awal. Jika tidak ketika saatnya tiba, itu akan memalukan bagi semua orang. Apakah kau sudah minum beberapa gelas?
Berbicara omong kosong di The siang film was bolong. translated Sebagai seorang and jenderal yang narrated bermartabat, by M. prestasi Media. sipil dan militerku, aku yakin tidak ada duanya. Tapi yakinlah, untuk berkompetisi denganmu, aku bahkan tidak perlu bertindak secara pribadi. Di mana Tuan Wen? Bukankah ini pemimpin sastra, Wen Yifan? Beberapa hari lalu Tuan Wen mencari perlindunganku. Sekarang dia ahli strategi di bawah komandoku. Wen Yifan, guru besar sastra. Salam Baginda. Sudah berakhir, sudah berakhir. Bagaimana dia bisa berada di sini? Mendiang Kaisar pernah berkomentar, mengatakan bahwa dari semua bakat sastra di dunia, ada 10 ukuran. Dan Tuan Wen sendiri memiliki 8 ukuran. Bukankah dia pergi menyepi? Bagaimana dia bisa tiba-tiba muncul? Apalagi yang tersisa untuk dibandingkan? Siapa yang bisa bersaing melawannya? Salam Baginda. Tuan Wen ada di sini. Tuan Wen telah hidup menyendiri di pegunungan. Tidak peduli dengan urusan duniawi. Selama bertahun-tahun, mengapa Anda ada di sini hari ini? Dipercayakan oleh orang lain. Saya menjalankan tugas saya. Baginda ini bahkan belum dimulai. Dan moral sudah rendah. Apakah masih perlu berkompetisi? Tentu saja kita harus berkompetisi. Dalam putaran sebelumnya, pihakku meraih 2 kemenangan, 1 imbang, 1 kalah. Baik, mari kita adu lagi 3 putaran hari ini. Agar orang luar tidak berpikir aku sombong karena disukai. Jika jenderal masih kalah di putaran ketiga ini, tidak ada alasan lagi yang bisa dibuat. Simbol harimau ada di sini. Jika aku kalah hari ini, ambillah sesukamu. Bagaimana Tuan Wen akan berkompetisi? Item pertama adalah ujian pengetahuan. Jika Baginda tidak mengenali karakter-karakter ini, maka saya pikir tidak akan ada kebutuhan untuk melanjutkan kompetisi. Saya hanya mengenali karakter untuk hantu. Saya sepertinya mengenali setiap karakter. Tetapi apa jadinya jika digabungkan? Anda pejabat sipil kenapa bertanya padaku? Para menteri yang saya hormati, apakah ada yang mengenali mereka? Apakah ada yang mengenali mereka? Jika Baginda tak bisa melewati putaran pertama, hamba khawatir itu akan menjadi aib besar. Baginda, jika Anda tak mengenali karakter ini, babak pertama ini akan dihitung sebagai kemenangan kami. Sekelompok orang yang tidak kompeten. Biarkan aku mencoba. Siaan. Siaan. Salam Yang Mulia. Mengapa kau ada di sini? Hamba Baginda sangat berbakat dalam menulis. Hamba dengar Yang Mulia mengadakan kompetisi sastra. Hamba datang menawarkan jasa hamba kepada Yang Mulia. Jika bukan, karena Xiao Bingbing memintaku datang untuk meredakan ketegangan Baginda dan Jenderal Nian, aku tidak akan datang. Sialan, cepat pergi, hentikan kakakku. Kakakku mengundang Wen Yifan, pemimpin dunia sastra. Jika Yang Mulia kalah dalam kompetisi, saya khawatir dia akan memberontak. Jika Jenderal dan Yang Mulia berbenturan, aku khawatir kita tidak akan bisa campur tangan. Ayo, aku akan membawamu ke dunia lain. Pergi. Sialan, kami saling bergantung sejak kecil. Meskipun dia agak memaksakan kehendak, dia tetaplah kakakku. Tanpa dia, saya tidak tahu bagaimana saya akan terus hidup. Ini. Kau. Sialang. Saya tahu Anda luar biasa. Saya mohon pada Anda. Baiklah, kau punya hati yang baik. Jika kau memenangkan kompetisi hari ini, masalah masa lalu, aku bisa melupakan yang sudah berlalu. Selain itu, aku juga bisa mengabulkan satu permintaanmu lagi. Terima kasih Yang Mulia. Siapa ini? Seorang Kasim kecil dari istana. Seorang Kasim kecil. Beraninya dia menyombong tanpa malu. Apakah Anda mengenali huruf-huruf ini? Sebenarnya tidak banyak. Tetapi kebetulan beberapa milik Anda ini, semuanya termasuk. Bai Xiao Kui Ba. Che Mei Wang Liang. Su Yi Jiao Cui. Tuan Wen. Apakah saya benar? Lumayan. Semuanya benar. Kepala pelayan Sia, Anda benar-benar luar biasa. Bagus, kita telah memenangkan putaran pertama. Apakah kau masih ingin melanjutkan kompetisi? Jika kau memenangkan 2 putaran yang tersisa, bahkan jika kau menang, itu hanya akan menjadi hasil imbang. Itu hanya mengenali beberapa karakter yang tidak jelas. Bagaimana itu bisa dianggap sebagai kompetisi sastra? Di mana bakat sastranya dalam hal itu? Yang Mulia. Karena Jenderal Nian tidak yakin, maka mari kita ajukan pertanyaan lain saja. Yang Mulia unggul dalam sastra dan perang. Tindakan Jenderal Nian hanyalah menampar wajahnya sendiri. Tidak peduli apa yang kau katakan. Itu hanyalah beberapa karakter yang tidak jelas. Jenderal Nian,
Anda mengangkat ini sebagai karakter tidak jelas. Hamba tidak pernah menganggap karakter-karakter ini tidak jelas. Ini jelas yang Baginda digunakan untuk mendidik anak-anak istana. Mendidik anak-anak. Tentu saja. Karakter-karakter dari Great Kian kita menjadi lukisan dengan setiap goresan meninggalkan 5.000 tahun sejarah. Biarkan dunia mengakui. Karakter-karakter dari Great Kian kita, setiap goresan menceritakan sebuah kisah. Kecil, di luar Istana Kuning. Khusus menjual barang ini. Parfum. The film was translated and narrated by M Media. Baunya sangat enak. Ayo aku akan pergi melihatnya. Formula parfum Anda. Pangeran yang paman dari Li Hanjun. Saya akan membelinya seharga 1 tael perak. Tidak. Kau pikir kau siapa? Ini adalah Pangeran Yan. Dia mengelola keuangan Grecian. Setengah dari uang Grecian ada padanya. Jadi ini Pangeran Yan. Kau menginginkan formula parfum kami. Tentu saja itu baik-baik saja. Namun, kami hanyalah pesuruh. Kami tidak bisa mengambil keputusan. Ya Pangeran Yan, formula parfum ini. Kami benar-benar tidak bisa membuat keputusan untuk itu. Lalu siapa yang bisa membuat keputusan? Ini. Tentu saja Baginda yang mengambil keputusan. Jangan coba menakut-nakuti saya dengan kaisar. Seorang selir kekaisaran yang dilengsarkan, dan seorang Kasim yang kehilangan 2 tael daging, membunuh kalian berdua, semudah membunuh semut. Hari ini saya bertekad untuk mendapatkan formula ini. Anda pikirkanlah. Ini. Paman sepertinya paman menyukai propertiku. Salam Baginda. Salam yang mulia. Yang mulia, bagaimana Anda bisa mengatakan ini adalah milik Anda? Apa bencana nasional? Aku memerintahkan Xiao Xiasi menjual parfum untuk menggalang dana bantuan bencana. Paman-paman menyukai semua parfum itu. Mungkinkah paman juga ingin membantuku menyelesaikan situasi bencana? Ini. Yang mulia, saya tiba-tiba teringat sesuatu di rumah. Saya akan permisi dulu, mengucapkan selamat tinggal dengan hormat. Terima kasih Baginda. Terima kasih Yang Mulia. The film was translated and narrated by M Hanya itu. Media. Itu masih jauh dari apa yang kuinginkan. Masih terlalu jauh. Orang terkaya di Great Kian. Kau tidak berani bersaing dengannya. Kau hanya peduli pada harta milikku yang sedikit. Bukankah begitu? Ya. Baginda berkata benar. Ini hanyalah gelombang dana pertama. Waktu tidak menunggu siapapun. Meskipun paman keduaku sangat kaya di Great Kian. Dia juga seorang pelit yang terkenal. Terikat oleh wasiat terakhir mendiang kaisar. Tidak baik bagiku untuk bertindak melawannya. Jika Baginda ingin pangeran yang menyumbangkan dana, hamba memiliki rencana. Jika kamu bisa membuat paman keduaku melepaskan sedikit saja uang, aku mungkin akan lebih menghargaimu. Baginda. Menarik. Kalau begitu aku menantikan penampilanmu. Aneh. Mengapa Baginda berbau parfum? Sialan. Baginda ini bukan wanita kan? Tidak itu tidak benar. Baginda ini hanya kemayu. Dia menyukai pria. Aku harus menjauh darinya di masa depan. Ini adalah peristiwa yang sangat menggembirakan. Tuan Xia benar-benar punya cara. Benar-benar. Para pejabat terhormat, apakah ada kabar baik? Tindakan Tuan Xia akan memungkinkan kami para pejabat untuk menghasilkan banyak uang mulai sekarang. Maman. Tuan Hu, apakah Anda punya kabar baik?
Tuan Shu. Kau kasim kecil yang licik. Sudah cukup Anda tidak memberi saya formula parfum. Kediaman Pangeran Yan. Tetapi Anda malah bersekongkol dengan Kaisar, agar para menteri menjauhi saya. Yang mulia, jangan khawatir. Bawahan Anda telah mencari tahu. Baginda berencana merenovasi kediaman di ibu kota. Ini adalah peta perencanaannya. Saya dengar bahwa Baginda sedang bersiap merenovasi ibu kota dan membiarkan pejabat istana berlangganan saham. Kemudian berapapun rumah yang terjual, pejabat bisa mengambil sahamnya. Sungguh tidak masuk akal. Masalah sebesar ini, mengapa saya tidak diberitahu? Yang mulia, saya dengar Baginda. Karena Anda menolak membantu korban bencana. Itulah mengapa Anda tidak diberitahu. Jika ini dibangun dengan jutaan orang di ibu kota, berapa hasil penjualannya? Tidak mungkin. Bisnis ini, saya harus melakukannya. Yang mulia, apa yang membawa Anda ke istana kuning kami? Tuan Xia, saya dengar Kaisar mempercayakan masalah merenovasi ibu kota kepada Anda. Memang. Bukankah ini untuk membangun perumahan relokasi bagi korban bencana? Ini sudah menguras kantong para pejabat, bukan? Tidak ada pilihan. Mencari sedikit uang untuk keluarga. Saya juga ingin berpartisipasi dalam hal ini. Merenovasi ibu kota. Itu kabar baik. Dengan partisipasi Pangeran Yan, modal awal kita akan langsung berlipat ganda. Bingyun bawakan aku buku besar. Sialang yang mulia berkata, siapapun boleh berinvestasi, kecuali Pangeran Yan. Dia tidak bisa dipercaya. Mulai sekarang di Great Xian, dia tidak boleh terlibat dalam bisnis apapun. Pangeran Yan, Anda mendengarnya juga. Bukan berarti saya tidak ingin membantu Anda. Hanya saja Baginda telah mengeluarkan titah. Tuan Xia, pangeran ini dengar. Hubungan Anda dengan Kaisar luar biasa. Pangeran ini bersedia menawarkan 20 juta untuk membantu korban bencana dan rakyat. Bisakah Anda membuat pengecualian? Benar. Ini adalah uang bantuan. Sepertinya Pangeran Yan Anda datang dengan persiapan. Apa maksud Anda dengan ini? Baru saja Anda juga mengatakan. Bukankah ini uang bantuan bencana? Lalu, bukankah Anda juga berinvestasi dalam renovasi ibu kota? Perhatikan niat saya. Tuan Xia, pangeran ini dengar. Kali ini siapapun yang memberikan lebih banyak uang akan mendapat lebih banyak dividen. Memang. Anda tidak akan percaya. Orang-orang yang meminta bantuanku sudah mengantre sepanjang gerbang. Semuanya ingin meningkatkan investasi mereka. Kalau begitu pangeran ini bersedia berinvestasi 50 juta. 50 juta. $50 juta. Itu banyak sekali. Pangeran Yan, Anda sekarang bisa pulang. Menunggu menghitung uang Anda. Baginda, sekarang dengan dana bantuan pangeran, para korban bencana telah ditempatkan dengan layak. Pembangunan perumahan relokasi pertama juga telah berjalan sesuai rencana. Bagus, Yang mulia murah hati. Sekarang ada desas-desus di luar. Yang mulia mendapat berkah dari para bijak kuno. langit memberkati Great Qian. Langit memberkati. The film Yang was mulia, translated saat ini and semua rakyat jelata narrated telah by diringankan M-Media. bebannya. Saya tidak tahu kapan renovasi rumah-rumah ibu kota akan dimulai. Merenovasi rumah-rumah ibu kota. Kapan ini diputuskan? Itu yang Tuan Xie katakan kepada saya terakhir kali. Anda ingin merenovasi ibu kota. Tuan Xia, Anda pergi beritahu Kaisar. Benar. Lihat. Bahkan Tuan Xia mengatakan itu benar. Anda dengar itu kan? Aku ingat sekarang.
Tapi sekarang masalah perumahan relokasi belum selesai. Dinasti ini tidak bisa secara bersamaan melakukan dua proyek besar mengenai merenovasi rumah-rumah ibu kota. Itu akan menjadi urusan 20 tahun dari sekarang. 20 tahun dari sekarang. Tidak ini. Lihat peta perencanaan ini. Itu tidak tertulis dimanapun. Lihatlah baik-baik. Bukankah tertulis di sini? Peta perencanaan 20 tahun ke depan. "20 tahun dari sekarang." Panggil tabib istana. Hari ini adalah perjamuan perpisahan. Tidak ada orang luar. Tidak perlu formalitas. Terima kasih Yang Mulia atas kemurahan hati Anda. Terima kasih banyak Baginda atas kemurahan hati Baginda. Dari mulutmu aku sudah sering mendengar tentang duniamu. Aku ingin tahu dunia macam apa itu yang kamu kenang dengan begitu indah. Di dunia kami, semua orang punya makanan untuk dimakan. Semua orang punya pekerjaan untuk dilakukan. Semua orang tahu apa yang perlu mereka lakukan. Semua orang berjuang untuk tujuan yang sama. Bekerja sama. Yang paling penting, Baginda tidak perlu terus-menerus takut. Khawatir kepala Baginda tiba-tiba terpenggal. Dunia itu pasti indah. Ya begitu Baginda pergi ke sana, Baginda pasti akan menyukainya. Lalu menurut pendapatmu, bagaimana perbandingannya dengan Great Kianku? Biar saya katakan begini. Jika Baginda terus bekerja dengan tekun, menjamin kedamaian dan kemakmuran 500 tahun lagi, tidak 1000 tahun, maka itu akan hampir seperti dunia kami. Dalam pandanganmu, apakah aku dalam hidupku tidak akan bisa melihatnya? Ini. Baginda tidak perlu merendahkan diri. Dunia kami dibangun oleh banyak kaisar dan jenderal, satu demi satu, untuk membentuk era yang begitu agung dan makmur. Baginda mungkin tidak melihatnya. Tidak, tetapi sebagai batu penjuru, Baginda pasti akan dalam sungai panjang sejarah, menjadi kaisar yang paling mempesona, ditakdirkan tercatat dalam sejarah. Kesuksesan tidak harus dicapai oleh saya, tetapi kesuksesan pasti akan melibatkan saya. Habiskan. Tapi aku kekurangan menteri yang cakap. Bagaimana kalau kamu tinggal dan membantuku? Baginda bercanda dengan hamba Baginda lagi. Seperti yang baru saja kamu katakan, kehilangan orang sepertimu tidak berarti apa-apa. Tapi di sini bersamaku, kamu unik. Baginda terlalu memuji hamba. Hamba Baginda tak punya kemampuan besar. Setelah menyelesaikan hal-hal ini untuk Baginda, itu hanyalah kebetulan murni. Kebetulan. Bagaimana aku ingat bahwa ketika kamu pertama kali datang ke istana, tujuanmu adalah tidur dengan semua selir kekaisaran. Ini. Baginda mohon tenangkan amarah Baginda. Tidak. Bagaimana dia tahu itu adalah tujuan saya? Tapi seperti keadaannya sekarang, kamu bisa melakukan begitu banyak untuk Bing Yun. Lalu, mengapa kamu tidak bisa? Tinggallah demi diriku. Apakah aku benar-benar tidak layak untuk didukung? Baginda hamba. Dia. Aku. Hamba merasakan koneksi langsung dengan Bing Yun. Untuk melayani kecantikan seperti itu, hamba Baginda rela sepenuhnya. Ya Yang Mulia, hamba inilah yang merayu Sialang. Sialang hanya melakukan hal-hal absurd itu karena saya. Saya mohon Yang Mulia mengabulkan permintaan kami. Jadi kamu melakukan semua hal ini untuknya, hanya karena dia seorang wanita. Tepat sekali. Dongakkan kepala. Ya Tuhan. Kalau begitu, kepala pelayan Sia, apakah kamu bersedia tinggal? Apa yang bisa dia berikan? Aku juga bisa berikan. Apa yang tidak bisa dia berikan? Aku juga bisa sediakan.
Sialan. Jadi Baginda adalah seorang wanita. Yang mulia, bagaimana Anda bisa menjadi seorang wanita? Dulu mendiang kaisar meninggal terlalu cepat. Aku kemudian dibawa kembali dari rakyat biasa dan dipaksa menjadi kaisar. Tapi dinasti Great Qian tidak pernah memiliki kaisar wanita. Oleh karena itu, aku berpakaian seperti pria sejak saat itu. Jadi begitu rupanya. Sialan. Maharani ini terlalu memukau. Bagaimana kalau kita tinggal di sini saja? Tidak. Hamba memohon ampunan Baginda. Di dunia kami, seorang pria hanya bisa menikahi satu wanita. Hamba sudah memiliki Bingyun. Sialang. Baiklah. Kalau begitu kamu boleh kembali. Terima kasih Baginda atas pengertian Baginda. Terima kasih Yang Mulia atas pengertian Anda. Hamba Pangeranian bersumpah demi nyawa hamba bahwa Li Hanjun hanyalah seorang wanita. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi kaisar dinasti Great Qian kita? Pangeranian, apakah Anda yakin kejahatan ini dihukum pemusnahan 9 keturunan? Meskipun hamba Pangeranian mungkin tidak terlalu cakap, hamba tetap keturunan kasar pendiri. Tidak peduli seberapa cakapnya Li Hanjun. Hanya seorang wanita. Bagaimana dia bisa layak menjadi kaisar Great Qian kita? Kau. Pangeran Yan. Apa maksud semua ini? Ini adalah silsilah keluarga kekaisaran Great Qian kita. Ini mencatat nama dan keturunan semua raja di masa lalu. Dan setelah mendiang kaisar, nama Li Hanjun. Jenis kelamin perempuan. Yang berarti, The film was translated kaisar yang kita hormati and setiap hari. narrated by M Media. Dia adalah seorang wanita. Diam. Ini. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin kaisar adalah seorang wanita? Sungguh, seorang wanita tanpa bakat adalah berbudi luhur. Bagaimana kita bisa memuja seorang wanita sebagai kaisar? Ini pasti konspirasi Pangeran Yan. Yang Mulia ini menyangkut nasib dinasti Great Qian. Hamba tua ini berani bertanya kepada Yang Mulia, apakah Anda seorang wanita? Benar. Aku seorang wanita. Dan juga kaisar. Ini. Apakah kalian mendengarnya? Dia mengakuinya sendiri. Siapa bilang wanita tidak bisa menjadi kaisar? Dan siapa yang menetapkan bahwa seorang kaisar haruslah seorang pria? Putra langit, putra langit. Kekuatan kekaisaran dimandatkan oleh langit. Hanya putra langit yang bisa menjadi kaisar. Li Hanjun, guntur ini adalah murka langit karena Anda menjadi kaisar. Sungguh konyol. Mengapa kalian tidak mengatakan guntur ini adalah murka langit kepada kalian semua? Murka kepada kalian semua yang berani mempertanyakan otoritas Baginda. Baginda adalah putri dari mendiang kaisar. Beliau secara alami memiliki hak untuk mewarisi tahta. Omong kosong. Sejak berdirinya dinasti Great Qian kita, belum pernah ada preseden untuk kaisar wanita. Bahkan jika Anda menelusuri setiap catatan sejarah, tidak ada penyebutan tentang raja wanita. Sebelumnya tidak ada. Tapi sekarang akan ada pengawal. Pangeran yang menghasut perselisihan dan mengganggu istana Great Qian. Seret dia keluar dan hukum mati. Tunggu. Mari kita lihat siapa yang berani. Kematian hamba tidak perlu disesali. Tetapi para bangsawan, bisakah Anda tega melihat seorang iblis wanita datang dan mengganggu takdir Great Qian kita? Li Hanjun guntur yang bergemuruh ini adalah ketidaksenangan langit terhadap Anda. Tepat sekali, guntur pada hari-hari biasa. Hamba takut langit tidak senang. Omong kosong. Hamba percaya, apakah kaisar itu pria atau wanita tidaklah penting. Selama itu adalah anak mendiang kaisar yang dapat membawa kedamaian dan kemakmuran bagi bangsa dan membiarkan rakyat hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan. Itulah kaisar yang baik. Apapun yang terjadi, seorang wanita menjadi kaisar tidak memiliki preseden sejak zaman kuno. Dengarkan guntur yang bergemuruh. Langit murka.
Li Hanjun. Li Hanjun. Jika Anda memiliki rasa hormat terhadap langit, jika Anda masih menyimpan sedikit rasa takut di hati Anda, maka turun tahta dan serahkan kepada yang pantas, dan berikan posisi itu kepada hamba. Karena kalian begitu yakin oleh guntur ini lalu, apakah kalian berani bertaruh dengan saya? Apa yang kita pertaruhkan? Kita akan bertaruh, apakah guntur ini adalah murka langit terhadap Baginda? Bagaimana Anda ingin bertarung? Kalian semua menteri, berdiri di luar bersama saya. Saya bertaruh guntur surgawi ini tidak akan menyambar salah satu dari kita. Karena Baginda sah dan sesuai hukum. Dan meskipun kalian tidak setia, tetapi Baginda-Baginda dapat melindungi kita. Semuanya. Siapa yang bersedia ikut dengan saya? Sialang, saya bersedia ikut dengan Anda. Hamba percaya pada yang mulia, hamba ikut. Hamba ikut juga. Dan hamba. Hamba ikut juga. Aku ikut. Karena Anda mencari kematian, maka tidak ada yang bisa menghentikan Anda. Buka mata kalian lebar-lebar dan saksikan. Ini adalah tombak besi Baginda. Diberkati secara mendalam. Dengan adanya ini di sini, kita semua akan dilindungi oleh Baginda. Bahkan guntur surgawi pun harus menyerah. Kau budak anjing. Keagungan kekuasaan langit, bagaimana bisa dilindungi oleh seorang wanita? Biarkan guntur langit ini menyambar kalian semua hingga mati. Kami baik-baik saja. Kami benar-benar baik-baik saja. Kita benar-benar baik-baik saja. Meskipun yang mulia adalah seorang wanita, dia memang dilindungi oleh langit. Dia adalah kaisar yang sah. Benar sepertinya. Yang mulia adalah kaisar yang bahkan langit akui. Yang mulia. Panjang umur, dan 10.000 tahun. Langit. Langit, betapa tidak adilnya engkau. Engkau bersikeras melindungi iblis wanita ini. Hamba mengutuk klan Great kian hancur dan lenyap. Beraninya kau, Pangeran Yan, jaga ucapanmu. Pangeran Yan menyebarkan ajaran sesat dan menyesatkan publik. Mengutuk takdir Great Kian kita. Mengutuk nasib Great Kian kita. Segera laksanakan hukuman mati. Pengawal. The film was translated Yeah. and narrated by M Media. Anda tidak bisa membunuh hamba. Aku sudah berbicara dengan utusan Agung Asin. 3 hari dari sekarang, jika hamba tidak kembali, pasukan mereka yang berjumlah 300.000 akan mengepung kota. Seret dia pergi. Anda tidak bisa membunuh hamba. Jika yang mulia memang seperti dikatakan Pangeran Yan, saya khawatir. Mari kita bahas urusan hari ini besok. Kalian semua boleh mundur. Kami dengan hormat mengundurkan diri. Semua orang sudah pergi. Mengapa kamu masih bersujud? Yang mulia, baru saja Sialang terlalu dekat dengan tombak besi. Dia mengompol karena ketakutan. Kau. Aku. Sialang, apakah Anda baik-baik saja? Cepat bangun. Aku pikir kamu benar-benar tidak takut. Untuk urusan hari ini, aku berterima kasih padamu. Ini semua adalah apa yang seharusnya hamba Baginda lakukan. Tidak ada ketulusan. Saya mempertaruhkan hidup saya untukmu. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, berbaringlah di tempat tidur sudah bersih dan tunggu aku. Mengapa kamu hanya berdiri di sana? Cepat bawa dia pergi untuk mengganti celananya. Suami menunjukkan kekuatan besar hari ini. Bukankah kamu harus memberiku hadiah?
Tidak. Tuan Xia yang mengompol bisa tidur sendiri. Sialan. Kekuatan apa yang saya pamerkan? Tombak besi melindungi hingga 20 meter. Begitu dekat. Bagaimana jika itu menyambar saya? Bukankah itu akan menjadi akhir segalanya? Binyan berhenti main-main. Baginda. Mengapa Baginda di sini? Untuk tidur denganmu. Tidak. Apa yang Baginda lakukan? Bukankah kamu selalu ingin tidur denganku? Sekarang, aku ada di ranjangmu. Apakah kamu takut menyentuhku sekarang? Baginda. Sialang, apakah kamu pikir aku ingin menjadi kaisar ini? Mendiang kaisar tidak punya putra. Beberapa kerabat kekaisaran semuanya tidak kompeten. Jika aku tidak menjadi kaisar ini, Great Qian pasti sudah lama dilanda perang. Ya. Terkadang aku sangat iri padamu dan Bing Yun. Kalian bisa bersama tanpa beban. Baginda. Kamu juga dengar. Jika kamu pergi, pasukan agung asing akan menyerbu. Aku tidak senang menjadi kaisar ini. Tidakkah aku boleh bahagia bahkan dalam kematian? Ini. Benda ini. Kamu biasanya suka dengan Bing Yun. Posisi apa yang kamu gunakan? Apapun, tidak masalah. Baginda. Mengapa Baginda menyiksa diri seperti ini? Aku bersedia. Baginda. Hamba punya rencana mengusir musuh. Benarkah? Bagaimana kamu membiarkanku berpakaian seperti ini? Apa salahnya berpakaian seperti ini? Lihat ini. Bukankah semua orang di jalanan berpakaian seperti ini? Di dunia kami. Begini cara orang berpakaian. Namun, duniamu memang cukup kaya dan penuh warna. Apa yang Baginda lihat hanyalah puncak dari gunung es. Tapi bagaimana aku harus memukul mundur 300.000 pasukan musuh itu? Lihat. Siapa itu? Salam Baginda. Jenderal Nian, cepatlah bangkit. Baginda, hamba Anda sebelumnya picik. Hanya mengejar kekuasaan dan keuntungan. Hamba memohon ampunan Baginda. Hanya dengan 1 unit, 300.000 pasukan itu akan hancur dan runtuh. Baginda, tolong lihat. Sangat tangguh. Baginda, hamba Anda sangat yakin, selama kita memiliki ini, hamba bisa menaklukkan dunia. Tanah air Great Qian kita setidaknya bisa menjadi 2 kali lipat ukurannya. Tapi Jenderal Nian, bagaimana membuat mereka menyerahkan senjata kepada kita? Yang Mulia tidak perlu khawatir. Sekarang Great Xia ini sudah menjadi mitra dengan Great Qian kita. Mereka dijamin akan laku. Apa yang harus kita lakukan? 300.000 pasukan agung asing sudah berada di gerbang kota. Memang benar,
Dan masih belum ada kabar dari Yang Mulia. Nona Tingyo, di mana Yang Mulia sekarang? Apakah itu bahkan sebuah pertanyaan? Dia pasti sudah ketakutan setengah mati sejak lama, dan melarikan diri semalam. Sudah kukatakan sebelumnya, seorang wanita tanpa keberanian tidak bisa mencapai apa-apa. Dia kurang pengalaman. Dia tidak bisa mencapai hal-hal besar. Diam. Kau bajingan pengkhianat. Kau. Aku memberitahumu, jika kau bisa membantu pangeran ini naik tahta, 300.000 pasukan itu, aku bisa memukul mundur hanya dengan lambaian tanganku. Pada saat itu aku akan melupakan yang sudah berlalu. Kalau tidak. Jika. Kalau tidak apa? The film was translated and narrated by M Media. Yang Mulia Anda sudah tiba. Anda adalah Jenderal Nian. Mengapa Anda berpakaian seperti ini? Bagaimana? Belum pernah melihatnya kan? Sangat nyaman untuk dipakai. Ingin tahu, apakah cara Pangeran Yan efektif mengusir musuh? Adalah dengan menyerahkan beberapa kota. Ini, Mungkinkah Pangeran Yan, Anda menjual diri? Mereka membantu Anda secara gratis. Tidak Pangeran Yan, apakah tawaran Anda begitu menarik? kali ini Agung Asing membantu saya. Itu hanya membutuhkan penyerahan. Hanya 5 benteng. 5 bentang. Tahukah kamu, jutaan orang di 5 bentang ini akan menjadi pengungsi. Untuk memungkinkan Great Kian kita mengantar era baru, inilah yang seharusnya mereka lakukan. Mereka seharusnya merasa terhormat. Sayangnya metode Anda untuk memukul mundur musuh ditakdirkan untuk gagal. Jenderal Nian, Hamba ada di sini. cepat pergi dan pukul mundur musuh. Seperti yang Anda perintahkan. Seorang Nian Keshan sama sekali tidak berguna. Bahkan 100 atau 1000 Nian Keshan akan tidak berguna. Pengkhianat bangsa. Kau. Aku tahu sejak dulu kau berniat memberontak. Yang Mulia silakan pindah keluar aula. Untuk melihat bagaimana aku memusnahkan musuh. Baiklah. Musnahkan mereka. Apa ini? Kekuatan yang begitu besar. Semua pejabat yang terhormat tidak perlu panik. Ini adalah senjata utama Great Kian kita. Hanya negara barbar belaka. Gemetar. Jenderal Nian. Pasukan musuh telah dimusnahkan. Yang Mulia. 300.000 pasukan asing. Dimusnahkan sepenuhnya. Mustahil. Negara asingku memiliki 300.000 pasukan. Mustahil, mustahil. Mustahil, mustahil. 300.000 pasukan negara asingmu. Menunggu bertemu denganmu di jalan menuju dunia bawah. Hidup Yang Mulia, hidup selamanya. Hidup Yang Mulia, hidup. Hidup Baginda, hidup panjang umur. Great Kian menang. Kemenangan. 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 Baginda, apa selanjutnya? Hamba harus pergi. Xiao Xiesi, jika duniamu benar-benar mempraktikkan monogami, mau tinggal di dunia kami, aku enggan berpisah denganmu. Aku. Ya sialang. Di dunia ini,
Saya juga punya banyak hal yang gan saya tinggalkan. Tapi, Jika kamu bersedia tinggal 3.000 wanita cantik di harem kekaisaran ini, semuanya bisa kamu pilih. Sialang. 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 Sialang.